Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu dalam acara talkshow Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dengan mengangkat tema manfaat program KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kalau kita mendengar program KB, biasanya yang terlintas di pikiran kita itu adalah urusan ibu-ibu. Itu adalah urusan alat kontrasepsi. Padahal kalau kita tahu sebenarnya program KB itu luas dan ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini saya tentunya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh pasangan KB Lestari Teladan 20 tahun tingkat Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya ditemani oleh Ibu Retno Wijayanti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu Retno didampingi oleh suami tercinta Bapak Eko Budiono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik. Bapak Ibu sekalian, kita di sini nanti akan berbincang-bincang, sharing pengalaman peserta KB Teladan Lestari 20 tahun tingkat Provinsi DKI Jakarta. Apa manfaatnya program KB Lestari bagi Bapak pasangan KB Lestari 20 tahun ini untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Tetapi Bapak Ibu semuanya, di sini sebelum kita mulai, boleh saya membacakan pantun terlebih dahulu untuk kita semuanya menjadi lebih semangat. Di Jakarta Barat ada rawa buaya, di Bekasi ada rawa gede. Walau virus corona masih merajalela, kita tetap sosialisasikan program KB. Satu lagi ya Bapak Ibu, walau corona bikin kita merana, tapi kita tetap harus waspada. Kalau mau keluarga sejahtera, kontrasepsi harus terjaga. Nah Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai obrolan kita dengan pasangan KB Lestari 20 tahun tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ibu, nih kita mulai ngobrol-ngobrol nih. Nah, Ibu coba ceritakan kepada kami semuanya. Mulai pernikahan Bapak Ibu, mulai punya anak, kemudian kenapa Ibu tahun berapa Ibu ikut serta KB dan apa alasan Ibu kenapa Ibu mengikuti program KB itu? Di sini kami menikah tahun 95. 2 tahun pernikahan kami dikaruniai anak pertama tahun 97 di bulan Agustus. Selanjutnya anak pertama kami jalani sempat mengikuti KB tapi hanya sebulan. Tapi kami karena saya ada ketakutan karena saya menyusui. Ada kabar kalau nyusui nanti air susunya kering, terus badan jadi gemuk, terus darah tinggi. Akhirnya kami stop, kami jaga. Ya tetap kami bisa berikan, saya bisa berikan ASI full ke anak. Alhamdulillah full 6 bulan anak pertama bisa kami berikan ASI eksklusif. Selanjutnya sampai 2 tahun. Nah, tepat di 3 tahun 3 bulan anak pertama lahir adiknya. Kedua, saat lahiran yang kedua saya masih ada di meja persalinan. Dokter menyampaikan ke suami, alhamdulillah anak kami laki-laki. Terus dokter menyarankan, Pak sudah cukup ya, pertama perempuan, kedua laki-laki, dan usia juga kalau nggak salah 31 saya. 31. Di anak kedua tuh tahun 2000. Jadi karena saya tahu risiko anak pertama jangan sampai usia 30. Kelahiran pertama. Kelahiran kedua jangan melebihi usia 35. Itu yang saya ingat terus tahapan usia. Jadi begitu dokter menyarankan itu, suami bilang, "Ya, saya ikut." Baru dilimpahkan ke saya. "Ibu gimana, Bapak?" Saya ikut suami ya. Akhirnya saya oke. Saat itu juga saya di KB steril MOW. Iya. Ya. Nah dari situ memang saya melihat selama sebelum menikah juga saya melihat ibu membesarkan kami juga tahapannya kok enak karena kami juga dari keluarga kecil.
Kebetulan ibu juga sempat dapat KB Lestari juga, tapi usia 15 tahun, KB Lestari 15 tahun. Jadi saya lihat kok tahapannya enak. Jadi kami memang dari awal nanti udah 2 anak aja. Memang dari awal gitu, mau dapat laki atau perempuan sama aja. Nah, alhamdulillah kok dikaruniai sepasang. Itu jadi satu karunia kami gitu. Jadi dari sini yang kami rasakan, kenapa kok pilih ikut KB, karena dengan KB kami bisa curahkan semua perhatian kami, perhatian dari suami, anak, saya ke anak tuh full. Jadi kami bisa nggak membedakan antara anak pertama, anak laki atau anak perempuan. Dan alhamdulillahnya dua-duanya bisa saya berikan aksi eksklusif sampai usia 2 tahun juga full. Kami berikan haknya, perhatian pun alhamdulillah bisa kami berikan, dan tahapan ini kami bisa rasakan dari segi ekonomi, kami bisa menata untuk menyekolahkan, bisa ada nafas lah untuk kakaknya ujian ini baru masuk ya. Ibu tadi ibu menceritakan bahwa ibu itu dari punya anak pertama, kemudian jaraknya itu 3 tahun 3 bulan. Nah di sini jaraknya itu bagus ya. Seperti kita tahu bahwa kalau misalkan program pemerintah itu memang jarak anak supaya antara anak pertama kedua itu jangan sampai ada dua balita ya. Balita. Tapi pun ini udah 3 tahun juga udah cukup bagus, dan ibu menggunakan alat kontrasepsi MOW ya. Sebelum MOW ibu kan sudah pernah menggunakan pil sudah, kemudian apalagi ibu? Udah itu aja. Udah. Nah, selain ibu kan pernah menggunakan pil, terus kemudian punya anak kedua itu menggunakan langsung kontrasepsi MOW. Ibu selain kedua alat kontrasepsi ini, ibu alat kontrasepsi apa saja sih yang ibu kan sebagai KB Lestari nih di wilayahnya, apalagi menjadi KB Lestari Teladan tingkat provinsi. Nah, bagaimana ibu itu menularkan nih istilahnya kemandirian ber-KB ibu kepada tetangga kanan kiri? Bukan kok, saya selalu menyarankan sebaiknya tidak yang menggunakan hormon, yang mencampur hormon, terutama pil sama suntik ya, karena kalau itu pemikiran saya, kalau suntik dan pil itu akan bersinggungan dengan hormon yang bisa menyangkut yang darah tinggi, nanti kegemukan, dan kalau menyusui katanya bisa kering. Makanya saya sering sarankan bagusnya pakai IUD atau spiral. Terus itu untuk yang masih ingin nantinya punya anak lagi. Kalau yang sudah tidak ya pakai steril atau MOW. Dan ada satu lagi pakai implan atau susu. Itu yang jangka panjang. Bu. Iya. Ya, makasih Ibu. Kemudian nih saya kembali saya menuju ke Bapak nih. Ibu kan biasanya Bapak itu kan pengennya itu punya anak banyak nih. Nah, di sini saya merasa bersyukur Bapak itu mendukung ya keputusan Ibu, keputusan bersama kan, tentunya keputusan bersama. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa motivasi Bapak mendukung istilahnya kesepakatan bersama dalam memutuskan pilihan alat kontrasepsi yang dipilih Bapak sama Ibu? Tujuannya karena waktu itu kan saya kerja juga Bu, jadi ya terlalu sibuk sono sini dah, Ibu kan tahu. Nah, seandainya saya ambil yang KB itu, ibunya pas saya ke dokter juga kelahiran anak kedua itu, dokter menyarankan, Pak gimana pakai steril ya baiknya dokter saja dah, saya bilang gitu, karena dokternya saya kenal gitu Bu, dari anak pertama sampai yang kedua itu sering konsultasi, sering ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kata dokter, kalau memang Bapak mau cari yang aman, biar nggak banyak anak, biar pembiayaan kesananya juga enak, ya udah Bapak ambil yang ini. Oke Dok, saya langsung bilang gitu aja.
Jadi langsung mantep ya, Iya. apalagi di sini kan ibu kan alhamdulillah anak pertama sudah mendapatkan karunia seorang putri, kemudian yang kedua sudah mendapatkan putra lengkap, putra putri, kemudian diputuskan bersama untuk lebih fokus memberikan perhatian kepada kedua buah hati Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu saya pengen tahu nih, berarti kan Bapak kan sudah merasakan manfaatnya nih selama 20 tahun Bapak istilahnya menjadi aseptor KB, karena kan otomatis kan namanya udah steril kan otomatis sampai sekarang itu sudah nggak terputus kan. Seperti itu manfaatnya itu yang Bapak Ibu rasakan itu seperti apa nih? Coba saya tanya dulu kepada Bapak dulu. Manfaat Bapak yang Bapak rasakan nih setelah Bapak Ibu ini ber-KB. Ya kalau dari manfaat mungkin dari segi biayanya Bu. Oh, dari sisi biaya. Ya, karena kan waktu kalau pakai steril kan sekali langsung. Kalau memang pakai obat atau pakai suntik kan mungkin ada efek-efek yang lain, saya juga nggak tahu, yang merasakan kan ibunya. Jadi kan misalkan nih suntik ada gejala gini-gini harus ke dokter, istilahnya kan biaya lagi, nggak praktis gitu. Kalau pakai itu steril itu lebih praktis gitu. Apalagi saat melahirkan itu langsung ya Pak. Terus setelah itu selesai pelaksanaan steril kan udah tinggal mengasuh kedua buah hati ya. Nah, yang Bapak Ibu rasakan dengan mempunyai anak dua ini bagaimana nih? Ya saya tinggal mempersiapkan biayanya aja. Waktu itu kan memang saya ngobrol-ngobrol karena dokternya itu kan di Rumah Sakit Hermina Bu. Kan kalau dokter itu Pak saya ngobrol-ngobrol gitu. Gimana Dok? Gini gitu. Karena untuk kontrol yang anak yang pertama itu saya sering ketemu dokternya itu, dokter namanya Dokter Yudi. Ngobrol-ngobrol, oke Pak, nanti kalau memang itu dalam kontrol itu kan saya juga dampingin terus Bu. Jadi kok ngobrol-ngobrol begini, ya udah pas begitu lahir Pak, ini anaknya lahir laki-laki pas jam 12 malam Jumat lagi. Ya oke deh Dok, saya setuju aja. Jadi pembiayaan juga jadi untuk misalnya nih anak yang pertama, biaya misalnya buat kuliahnya, alhamdulillah sih negeri semua Bu, dua-duanya gitu. Di mana Bapak? Yang pertama UNJ, yang kedua sekarang di UI. Yang laki di teknik. Di teknik, ya, Poltek. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah mendengar sedikit cerita dari Ibu Retno dan Bapak Eko mengenai kesertaan program KB yang sudah dijalani selama 20 tahun. Bapak menceritakan bahwa banyak manfaatnya yang dirasakan karena setelah mengikuti MOW biayanya langsung sekaligus pas dirasakan pas pada saat melahirkan, sudah tidak memikirkan lagi membeli alat kontrasepsi atau kontrol lagi. Kemudian dalam sisi ekonomis pun juga dirasakan sangat dirasakan sekali karena bisa konsentrasi mencari nafkah untuk mendidik, membiayai anak-anaknya kuliah, dan alhamdulillah anaknya sekarang yang pertama sudah menjadi guru lulusan dari UNJ, dan yang kedua sedang melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan ini kita patut kita contoh bagi kita semuanya supaya kita bisa konsentrasi untuk mendidik dan untuk mendidik anak-anak kita supaya kita bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas dan generasi yang berhasil, sehat. Nah, Ibu nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Ibu ini kan di rumah, di lingkungan punya aktivitas. Coba ceritakan kepada kami kegiatan Ibu di rumah, pekerjaan Ibu di rumah, dan aktivitas Ibu di rumah, supaya kita menjadi istilahnya pembelajaran juga buat kita semuanya. Ya, intinya kalau saya sebagai ibu dan istri, tugas utama memang di rumah. Jadi itu pekerjaan utama di rumah. Kalau di luar yang cari uang itu sambilan, itu yang jadi dalam benak saya tekankan seperti itu. Jadi saya harus menyelesaikan dulu semua kerjaan di rumah, baru saya bisa keluar kerja cari uang. Nah, Ibu
saya pengen tahu nih, Ibu kegiatannya di lingkungan itu, pekerjaannya, kemudian kegiatan sosialnya itu sebagai apa? Nanti siapa tahu bisa menjadi contoh ibu-ibu yang lain. Kebetulan di lingkungan saya pegang di PKK RW sebagai di Pokja satunya, terus di IKM Masjid bidang muslimah saya pegang, selanjutnya di RT ketua PKK RT-nya, dan di lingkungan ada Bina Keluarga Remaja. Di sini yang sering kami tangani orang tua dari remaja ini, terutama pas saat mereka mencari sekolah. Mereka selalu konsul kemana. Jadi kan saya sekarang cari sekolah kan selalu online, Bu. Yang tidak diketahui sama si orang tua, gimana caranya. Terus sebaiknya anak saya punya nilai segini kemana. Nah, seringkali yang saya terima konsulnya seperti itu. Jadi saat ini karena dengan adanya Petra, sering kita kumpul di Petra, kita buka pakai laptop, ayo Bu, saya mau cari sekolah gitu. Jadi situ kita ngarahkan, sebaiknya jangan tetapkan anak harus sesuai ikutin ibu. Wah, berarti gitu. Bapak Ibu ini aktivitasnya banyak sekali ya, sebagai pengelola Petra. Sebagai PKK RW di Pokja 1, kemudian sebagai ketua PKK RT. Selain itu juga aktif di Bina Keluarga Remaja yang di situ menangani ibu-ibu remaja, terutama kalau pas pada saat sekarang dari nih sekolah, ya pada mau mencari sekolah, apalagi pas masa pandemi seperti ini semuanya lewat online ya. Nah, di sini berarti aktivitas itu banyak sekali nih. Nah, saya kembali bertanya kepada Bapak. Kalau misalkan ibunya aktivitasnya banyak seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Apakah Bapak ikut mendukung, malah justru ikut membantu, ataukah bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, menurut pandangan saya cuma dapat membantu, cuma ngeliatin aja, Bu. Tapi kan sama anak yang perempuan ini dia dibantu juga, Bu. Jadi di rumah kan tuh dulu ada warnet. Nah, sekarang warnetnya udah nggak booming seperti dulu lagi. Jadi fasilitas itu digunakan sama anak-anak saya sama ibunya. Jadi kayak orang-orang nih mau konsultasi daftar, Pak, saya mau cari sekolah ini gitu. Ya saya itu tanya sama anaknya biar lebih jelas. Buat tempat konsultasi gitu ya Pak ya. Nah, tempat konsultasi ini di dibisniskan atau sosial sekarang gratis. Wah, soalnya kan dulu ada warnet. Kalau warnet kan dia pakai jam-jaman, Bu. Kalau sekarang kan cuma nanya 1-2 menit atau sampai 10 menit kan nggak jadi masalah. Tapi dari kita baiknya itu malah lebih banyak, Bu. Begitu mereka sudah diterima kadang-kadang ada bingkisan. Alhamdulillah. Nah, ini tadi Ibu udah cerita nih tentang kegiatannya Ibu. Sekarang saya tanya nih pada Bapak tentang kegiatan Bapak, kegiatan pekerjaan maupun kegiatan di lingkungan sosial di lingkungan Bapak. Sekarang saya di rumah ada usaha kecil-kecilan. Itu namanya Kopi Bali, Bu, parfum kopi. Oh, gitu. Yang sekarang lagi ya Pak ya? Iya, lagi booming. Lagi seneng pakai parfum kopi. Iya. Kegiatan saya di lingkungan, saya sebagai pengurus RW. Iya. Ya di pengurus RW ya, kalau di masjid saya cuma membantu-bantu kayak kegiatan hari-hari besar ya saya bantu gitu. Karena memang di RW saya tahu skupnya, di tempat saya tuh 1 RW ada 16 RT, Bu. Nah, suasana Covid ini pengurus RW juga kan harus lebih waspada, harus kurang tidur juga. Bapak tadi menyampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini malah justru Bapak nggak kurang istirahat. Itu gimana sih Pak ceritanya? Karena begini, Bu, sekarang kan zaman WA nih, Bu, zaman canggih. Dikit-dikit kalau ada isu yang bagus, warga bertanya, Pak, di sebelah mana nih, RT berapa nih? Kita kan harus merahasiakan, Bu. Kalau memang kita buka terang-terangan, nanti ibu bingung, wah tetangga saya ada yang ini nih. Tapi kan makanya kita pelan-pelan, kita ini juga, kita ada siskamling juga, karena berbarengan dengan Covid ini kan kejadian-kejadian di wilayah Indonesia, Ibu tahu sendiri kan, di WA, di TV, di mana-mana kan kejahatan itu meningkat ya. Kita sebagai pengurus warga harus lebih waspada, Bu. Ya Pak, mudah-mudahan
dengan kondisi pandemi seperti ini, kewaspadaan kita dibantu dengan aparat-aparat RW juga supaya tetap terjaga dan supaya tetap aman ya. Ya, Nah, Ibu, kita kembali ke tema kita nih mengenai manfaat program KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga nih. Tadi kan saya tertarik nih dengan ceritanya Bapak bahwa Bapak mempunyai usaha nih. Nah, sejauh mana nih usaha yang dilakukan Bapak nih tentang kopi ini, dan ini sudah usahanya ini hanya Bapak sendiri atau mengajak kanan kiri, Pak? Itu sebagian istilahnya karyawan, kita kan belum UMR nih Bu ya, mungkin nanti bertahap dah. Sekarang ini kita pakai sekitar dulu lingkungan, kayak misalnya kayak ibu-ibu, kayak anak muda yang masih nganggur gitu, kita udah kira-kira pekerjakan. berapa orang tuh Pak? 6. Kalau yang di rumah 6, yang satu lagi di sono sekitar ada 30 orang, jadi mungkin 36 orang. Banyak juga ya, alhamdulillah. Nah, dengan kondisi seperti ini berpengaruh nggak dengan produksi Bapak? Karyawan pun masih bisa kerja, THR udah pada keluar gitu. Jadi kalau dibilang karyawan, Bapak udah bisa memberikan THR juga nih? Udah. Dari produksi ini? Udah Bu. Oh, alhamdulillah. Berarti ini Bapak juga sudah masuk dengan jadi anggota PKT juga ya Pak? Ya, PKT udah. Udah PKT jadi kemarin. program PKT juga, masuk ke PKT juga? Wah, Udah, bagus sekali ya. Nih Bapak Ibu semuanya, peserta hadirin sekalian, dan alhamdulillah ini dari cerita pasangan KB Lestari kita 20 tahun tingkat provinsi DKI Jakarta ini, bahwa kita benar-benar mendapatkan gambaran dengan mengikuti KB Lestari bisa fokus untuk mendidik anak, bisa fokus untuk berusaha, berkegiatan. Bahkan nih Bapak sudah mempunyai usaha melibatkan tetangga kanan kiri yang di rumah 6, yang di lingkungannya udah 30. Padahal sekarang ada pandemi ini pun sudah tidak berpengaruh, sudah bisa memberikan THR. Alhamdulillah, semuanya itu kita bisa mengambil hikmahnya, karena program KB itu memang benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi peserta KB Lestarinya sendiri untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga nih. Nah, ini Bapak Pak Eko dan Pak Bu Retno nih, ada pesan nggak kepada pasangan-pasangan usia subur yang ada di Jakarta ini? Coba sampaikan pesan kepada pasangan usia subur yang ada di DKI ini supaya bisa mengikuti jejak Ibu sampai sekarang terpilih sebagai pasangan KB Lestari 20 tahun tingkat provinsi DKI Jakarta. Pesan saya terutama kepada yang keluarga muda yang baru menikah dan keluarga muda, tetap kita sukseskan program pemerintah keluarga berencana KB ini, karena jangan terpengaruh dengan banyak anak banyak rezeki. Memang setiap anak bawa rezeki masing-masing, tapi banyak anak banyak rezeki memang benar. Cuman kalau banyak anak rezekinya banyak tapi kita nggak bisa ngurus anak, percuma juga. Jadi anak ini bukan cuma cukup dikasih rezeki, tapi tetap perlu dapat perhatian. Makanya untuk itu tetap kuatkan dengan program, kita tetap harus bisa mensukseskan 2 anak cukup dari program pemerintah itu, supaya kita bisa menghasilkan anak yang berkualitas, generasi muda yang berkualitas, dan dengan demikian kita bisa memegang amanah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, terima kasih. Kalau Bapak ada pesan nggak buat para suami-suami nih? Karena bagaimanapun juga keputusan ber-KB kan tidak hanya dari ibu aja, tetapi harus ada dukungan penuh dari suami. Nah, ini Bapak nih, sekarang Bapak berikan pesan kepada para suami-suami untuk ikut mendukung program KB bagi pasangannya. Ya, pesan saya, dukunglah program pemerintah ini. Aturlah istri kita dan jaga untuk bapak-bapak muda ini, untuk 2 anak cukup, buat biaya pendidikan juga mungkin nanti bisa lebih ringan gitu, bisa
lebih direncanakan, karena kalau memang banyak anak-anak mungkin jadi pusing Bu. Ibu kan tahu logat saya Betawi. Harusnya kalau Betawi kan banyak anak banyak rezeki Bu. Tapi untuk program pemerintah ini 2 anak cukup. 2 anak cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi perbincangan kita pada siang hari ini dengan pasangan KB Lestari 20 tahun tingkat Provinsi DKI Jakarta. Di akhir obrolan tadi, Ibu Bapak sudah memberikan pesan kepada pasangan-pasangan usia subur, kepada para suami untuk bisa mendukung program KB 2 anak cukup. Berencana itu keren. Sekarang ada seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Retno, Pak Eko atas perbincangan menarik kita pada siang hari ini. Nah, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri nih, saya akan bawakan pantun lagi. Kalau kita tanam toga, jangan lupa menanam cabai. Kalau kita sayang keluarga, jangan lupa ikut program KB. Keluarga Berencana program kita. Mari semua ikut serta. Tidak hanya wanita, juga pria, agar tercipta keluarga bahagia dan sejahtera. Demikian Bapak Ibu semuanya perbincangan kita pada siang hari ini dengan peserta KB Lestari Teladan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita sama-sama menyatakan berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.